Bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil haqqir rahmanir rahim liridho illah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, ketua RW dan jajarannya, ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, dan semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sangat-sangat bersyukur diberi nikmat sehat walafiat, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadir di tempat ini guna menyambung tali silaturahmi, meningkatkan persaudaraan di antara kita dalam ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, dan juga dalam menjaga dan merawat keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata menjaga dan merawat itu sesuatu yang tidak mudah. Kita bisa mengatakan beriman,
Dan kita benar-benar beriman. Mengatakan bertakwa dan benar-benar bertakwa. Ternyata menjaga dan merawat iman takwa itu lebih sulit daripada kita mengatakan beriman dan bertakwa. Maka disirami dengan siraman-siraman rohani, dengan tausiah, dengan zikir, dengan doa, agar iman takwa kita tetap terjaga, terpelihara sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Lebih-lebih memang kita ini tidak punya kepemilikan, karena kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita miliki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terlepas Allah itu dari kepemilikan kita. Artinya apa? Tetap kita pertahankan ketauhidan kita, ketuhanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah bagaimana kok kita ini tidak punya kepemilikan? Tidak, karena semua yang ada ini titipan Allah. Amanat, dipercayakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada salah satu kitab yang namanya Sifatus Sofwah. Di situ ada seorang ulama yang mengatakan bahwa semua kalian adalah tamu. Semua kalian adalah tamu. Harta kalian pun adalah titipan. Seorang tamu akan beranjak pergi dan titipan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ini bukti kalau kita ini memang tidak punya kepemilikan dan semua itu hanya titipan Allah. Buktinya kita tidak mampu mempertahankan apa yang telah diamanatkan kepada kita. Kita pengen nyawa kita ini tetap ada di raga kita, kalau bisa abadan-abada, selama-lamanya, nggak usah mati. Nggak ada yang bisa. Ini tidak bisa mempertahankan apa yang Allah titipkan. Karena titipan itu akan dikembalikan kepada yang menitipkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dititipkanlah ruh kita kepada jasad kita. Kan kita pengen mempertahankan supaya jasad kita tetap ganteng. Ya Alhamdulillah masih ganteng semua. Gak ada yang berubah jadi cantik. Kan pengennya mempertahankan tetap muda, ganteng, gagah, kuat. Rambut supaya tetap hitam, kan juga susah. Ada juga penipuan. Kenapa penipuan? Bawa ke tukang salon disemir hitam, padahal sudah putih semua. Jangankan apa yang ada di luar, di dalam jasad kita saja pengen dipertahankan supaya awet muda. Ternyata juga nggak bisa. Nggak bisa. Pengen tetap gagah seperti usia kita 21 tahun. Lagi gagah-gagahnya, lagi ganteng-gantengnya, lagi cakep-cakepnya, lagi banyak yang naksir. Kadang ada cowok satu jadi rebutan. Jadi pengen mempertahankan supaya bahkan tetap awet sehat saja, ternyata kita tidak mampu. Mata kita supaya tetap awas, melihatnya tetap jelas. Dan sekarang sudah rubah. Kalau ada yang kelihatan biru-biru di jalan, dikiranya, oh kayaknya duit. Gak taunya tutup Aqua. Tanggal 15, kelihatannya kayak duit aja. Oh kadang-kadang ngelihat dompet nggak tahu, ada duitnya, dilihat ada tulisan mainan lah. Ini. Jadi mata kita pengen dipertahankan supaya tetap tajam dalam penglihatan itu ternyata juga sudah mulai bermasalah.
Padang lihat ada yang jadi dua, padahal satu jadi dua. Ini apa yang kita miliki sebagai titipan Allah. Maka buktinya kalau ini adalah titipan Allah, kita tidak bisa mempertahankan apa yang dititipkan oleh Allah. Dan titipan itu akan dikembalikan kepada yang menitipkan. Dan kita ini adalah tamu, setiap tamu akan beranjak pergi. Kita akan meninggalkan tempat bertamunya kita. Kalau sekarang kita ini bertamu, terus kemudian kita menjadi tamak. Bertamu tapi tamak, diberi titipan tapi serakah, tapi rakus. Kan ini sesuatu yang tidak sesuai. Bertamu maka hendaklah menjaga etika dalam bertamu, menjaga sopan santun, menjaga akhlak supaya kita selamat. Maka dalam bertamu ya selamat, setelah kita tinggalkan tempat kita bertamu kita juga selamat. Maka tidak bisa mempertahankan apa yang dititipkan oleh Allah, termasuknya harta. Harta yang merupakan titipan Allah, keluarga yang merupakan titipan Allah, istri kita, anak kita. Saat akan diambil, gak ada yang bisa mempertahankan. Maka banyak yang sekarang ada suami kehilangan istri karena istrinya sudah dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehilangan anak karena anaknya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kebalikan. Anak yang kehilangan orang tua, seorang istri yang kehilangan suami, dan kita kehilangan saudara. Dan begitulah namanya titipan, akan dikembalikan kepada yang menitipkan. Maka jangan sampai di tempat kita bertamu dengan membawa titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi amanah, yang dipercayakan kepada kita kemudian tidak mempunyai satu etika, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh yang menitipkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya yang terjadi, karena kita bertamu tapi kemudian di tempat kita bertamu menjadi orang yang rakus, timbullah berbagai macam musibah. Ada permusuhan, ada pertengkaran, ada pertikaian, saling membunuh dan lain sebagainya. Padahal aturan-aturan kita sebagai seorang hamba yang harus mematuhi perintah Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekarang permusuhan ini terjadi di mana-mana, tidak sadar. Kita ini kadang-kadang bermusuhan dengan saudara sendiri. Minimalnya saudara sesama muslim. Permusuhannya terjadi di mana-mana. Lewat media sosial, saling serang, saling menjatuhkan. Ini saling bermusuhan. Apa sih sejatinya penyebab daripada permusuhan ini? Ada dalam salah satu kitab yang dijelaskan oleh Abu Usman Al-Hiri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan aslul adawati min salasati asya. Aslul adawati min salasati asya. Sumber permusuhan itu ada 3 perkara. Ini perlu jadi bahan renungan. Kalau kemarin itu dalam pengajian minggu yang lalu kan kita ini supaya menjaga jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada pertengkaran, jangan sampai ada saling menjauhkan atau saling membelakangi. Itu supaya kita selalu tabayun dengan berita-berita. Kita cari sumber berita yang valid, yang benar, jangan sampai terbawa oleh berita yang hoax. Dan seterusnya sampai ada 3 perkara yang kemarin. Kalau sekarang ini dijelaskan oleh seorang ulama tadi, Abu Usman Al-Hiri radhiyallahu an, sumber dari permusuhan itu ada 3. Apa sumber permusuhan itu?
minat tama'u fil mali. Yang pertama, tamak dan rakus dalam urusan harta. Di dalam urusan harta kita tamak dan rakus. Padahal ini titipan Allah tapi tamak. Ya tadi kita tidak bisa mempertahankan karena itu bukan pemilik kita. Kita ini bukan pemiliknya. Kita ini hanya dititipi oleh Allah. Tidak sedikit orang yang punya usaha di mana-mana, bisnisnya di mana-mana, bahkan asetnya juga di mana-mana, hartanya di mana-mana. Tapi begitu sakit meninggal dunia, nggak bisa mempertahankan. Supaya jangan sakit, supaya jangan meninggal, nggak bisa. Tetap saja kalau Allah memberi sakit, sakit. Berobat sampai jauh ke luar negeri sana, biayanya dikira dengan biaya yang besar. Menjamin kesembuhan, ternyata tidak bisa. Pas pulang-pulang gelarnya beda. Tadinya dokter Andes A misalnya, doktor A, profesor A. Pas begitu sudah pulang dari berobat luar negeri, pulang gelarnya almarhum. Gak bisa. Tetap itu karena memang kita ini hanya membawa titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tamak dalam urusan harta. Dan ini yang menjadi penyebab malapetaka terjadinya perang di mana-mana, permusuhan di mana-mana. Bahkan kalau dari kisahnya penjajahan, kemudian perang besar, sampai korbannya bukan hanya ribuan, jutaan nyawa melayang. Itu karena masalah harta. Apakah perebutan masalah tambang minyaknya, tambang bumi lah. Ini karena harta. Nah, maka hati-hati. Harta ini kita jangan iri kepada siapapun kecuali kepada dua orang. Jangan iri kepada siapapun kecuali kepada dua orang. Yang pertama, kepada orang yang Allah anugerahkan harta, yang dengan hartanya itu dia gunakan untuk taat kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah, dan untuk dijadikan atau dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan orang yang kaya, yang hartanya di mana-mana, yang asetnya di mana-mana, jangan iri kalau mereka tidak pernah beramal dengan hartanya. Karena apa? Makin kaya hartanya, makin banyak akan dijadikan oleh Allah bara api yang membakarnya di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi jangan melemahkan kita Islam terus kemudian tidak boleh berkarya, berusaha, berikhtiar. Tidak. Jadikan harta kita sarana untuk benar-benar menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita iri kepada orang kaya yang dia sedekahnya kemana-mana, menyantuni kemana-mana, dia amalnya kemana-mana, membantu kemana-mana. Ini ada ikhwan kita ini, tiap tahun kurban sapi 4 ekor. Tiap tahun. Lah kok tahu salah satu sapinya dikirim ke atas kir. Dikirim ke atas kir itu satu sapi. Jadi kurban di tempatnya, di rumahnya itu depannya masjid, di masjidnya itu satu ekor sapi. Di kampung istrinya dia kirim 1 ekor sapi, di kampungnya sendiri dikirim 1 ekor sapi, di atas kir 1 ekor sapi. Tiap tahun 4 ekor sapi. Dan tiap tahun memberangkatkan orang berangkat umroh. Sampai sudah ratusan orang diberangkatkan umroh. Iri kepada orang yang sedemikian rupa. Amalnya benar-benar bermanfaat. Maka oleh Allah tidak diputus. Bagaikan sungai ngalir, terus rezekinya terus tidak pernah putus. Selalu ada rizki yang Allah hadirkan. Karena dia selalu membuka gerbang-gerbang rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sedekah, melalui amal-amal soleh. Nah, kita
mau iri seperti orang yang seperti itu. Dan mudah-mudahan kita juga mampu menjadi orang yang dengan hartanya kita gunakan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang diberi ilmu. Kita boleh iri kepada orang yang diberi ilmu, yang dengan ilmunya dia amalkan dan dia ajarkan kepada orang lain, sehingga menjadi ilmu yang nafi. Ilmu yang nafi. Terutama kalau orang itu punya ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu tentang agama. Dia punya ilmu, ilmunya diamalkan dan ilmunya diajarkan kepada orang lain. Selebihnya kepada orang yang punya ilmu tidak usah iri, bila mana dengan ilmunya dia jadikan orang lain sebagai korban ambisi pribadinya. Kan nggak sedikit. Dia pinter, dia berilmu, tapi tujuannya orang lain dikorbankan untuk meraih satu ambisi. Nah, ini satu hal yang perlu kita hati-hati, karena ini akhir zaman. Kita ini kadang-kadang gampang terjebak oleh satu opini. Apalagi sekarang narasi-narasi yang dibangun itu seolah-olah membangkitkan semangat, tapi semangat kita itu untuk orang yang membangun semangat kita. Nah, ini perlu dihati-hati. Ini akhir zaman, segala sesuatunya harus kita cari kebenarannya, kemanfaatannya. Untuk kita, manfaat untuk lingkungan, untuk negara kita, untuk agama kita, manfaatnya. Nah, ini yang pertama, sumber dari permusuhan itu adalah tamak terhadap harta. Lalu yang kedua, waqami'i fi ikramin nas. Tamak terhadap pujian manusia. Jadi pengen disanjung, pengen dipuji, pengen diagung-agungkan. Loh, itu selalu terlintas kan di hati kita, siapapun kan pengen dapat sanjungan, diwahkan orang. Bahkan kalau kita pengen cita-citanya tercapai. Itu yang ada di hati kita kan kadang-kadang tidak sedikit pengen diwahkan orang. Wah, pengen supaya dipandang kawan-kawan kita. Kita merantau jauh dari kampung halaman, pengen supaya kita ini disanjung oleh kawan-kawan kita, tetangga kita, saudara kita. Itu terlintas di hati manusia. Dan itu adalah godaan iblis. Tempat atau celah masuknya iblis menjadikan kita menjadi orang yang congkak. Jadi awalnya hanya menginginkan sanjungan, tapi setelah dapat sanjungan, kecongkaannya mulai hadir. Ada kesombongan yang nanti akan ikut menyelinap, masuk celah-celah yang digunakan oleh iblis untuk menghancurkan kita. Maka selalu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai iblis itu menggoda kita. Termasuk jangan sampai ada keinginan atau ambisi mendapat sanjungan atau pujian dari orang lain. Karena ini sumber permusuhan. Ini sumber permusuhan. Lalu yang ketiga, wa tami'i fi qabulin nas. Tomak atau ambisi agar diterima oleh orang lain. Nah, ini sekarang banyak terjadi. Sebuah ambisi agar kita ini bisa diterima orang lain, bisa dipilih oleh orang lain, bisa dijadikan pemimpin oleh orang lain. Padahal begitu kita kasih kepercayaan, kita kasih amanah, dipilihlah oleh kita menjadi wakil kita. Gak taunya yang difikirkan orang yang jauh sana. Gak taunya bukan cuman orang lain yang difikirkan, pribadinya itu yang paling utama. Ada, kita ini baca di media-media sosial presiden yang paling miskin, dia sampai kemudian tinggalnya itu di kampung. Hidupnya dengan masyarakat miskin, ada. Nah, kita pengen supaya dalam hal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diracuni oleh segala perkara yang malah menimbulkan permusuhan. Padahal Islam ini bersaudara, jangan sampai kita mau diadu domba kemudian terpecah belah
Sehingga Islam ini tidak lagi menjadi kekuatan besar di negara kita. Ini kita hati-hati. Karena pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu akhul muslim. Ini yang harus kita pegang teguh. Gak akan kokoh satu bangunan kalau dia tidak saling menguatkan. Dan Islam itu digambarkan seperti satu bangunan, saling menguatkan. Ada batunya, ada pasirnya, ada semennya, ada besinya. Sehingga bangunan itu kokoh, gak mudah runtuh. Nah, ini iman kita, Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi sebuah renungan kita. Maka mudah-mudahan kita dalam hal menjaga iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui siraman-siraman seperti ini, bangkitlah kebutuhan kita akan Allah, kepemilikan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ridho kepada kita semua, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah, ala hadihin niyah walikuli niyatin solihah, wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ard, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Sa'abdul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhiriz zaman. Syai'ulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah, khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Barikan asal turian martola surah kirono karasola sembilan asal turian Norwato bin asal turian sosial Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi khususon. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Ya Allah, bimbing iman takwa kami, ya Allah, teguhkan iman takwa kami, ya Allah. Ya Allah, berkati dan rahmati kehidupan kami, ya Allah. Selamatkan lahir batin kami, dunia dan akhirat kami, ya Allah. Bil barokah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridha illah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, subhanallah. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah, Allah,
Allah ya Nurul Mubin. Allah Allah ya Nurul Yaqin. Allah Allah ya Nurul Mubin. Allah Allah ya Nurul Yaqin. Allah Allah ya Nurul Mubin. Allah Allah ya Nurul Yaqin. Allah Allah ya Nurul Mubin. Allah Allah ya Nurul Yaqin. Allah Allah ya Nurul Mubin. Allah Allah Nurul Yaqin. Allah Allah ya Nurul Mubin. Allah Allah ya Nurul Yaqin. Allah Allah ya Nurul Mubin. Allah Allah ya Nurul Yaqin. Allah Allah ya Nurul Mubin. Allah Allah ya Nurul Yaqin. Allah Allah ya Nurul Mubin. Allah Allah ya Nurul Yaqin. Allah Allah ya Nurul Mubin. Allah Allah ya Nurul Yaqin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Razzaq ya Mubin ya Allah. 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 Ya Fattah Razzaq ya Mubin ya Allah. Ya Fattah ya Razzaq ya Mubin ya Allah. Ya Fattah ya Razzaq ya Mubin ya Allah. Ya Fattah ya Razzaq ya Mubin ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Latif 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 ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Latif ya Allah 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 ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah
Ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbauna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika wa qamarika abadan abada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.